Kembali lagi di Do You Believe It or Not. Dan kembali lagi sama gue Diba. Dan kali ini gue akan ngebacain salah satu cerita yang dikirimkan oleh perempuan bernama Mega Suryani. Dan seperti biasa gue akan langsung ngebacain aja. Halo, nama aku Mega. Aku ada pengalaman yang lumayan di luar nalar. Jadi ceritanya aku sekeluarga pulang kampung ke Padang 2018 tahun lalu. Kejadian ini terjadi pada saat aku dan keluarga aku akan pulang menuju Bandung. Jadi kita pulang menuju Bandung dari Padang itu menggunakan Google Maps. Kita konvoi 2 mobil, 1 mobil yang isinya aku, kakakku, dan orang tuaku, dan mobil satunya lagi adalah mobil om aku, yaitu kakak dari mamaku, isinya om aku, tanteku, dan anak-anaknya. Pada saat di perjalanan, lebih tepatnya kita akan mengambil jalan pintas menuju Prabu Mulih. Niatnya agar terhindar dari bahaya di daerah Lahat. Kita mengikuti mobil kakaknya mama. Ya, kita pun sambil menggunakan Google Maps. Nah, pada saat memasuki jalan pintas menuju pendopo Pertamina Prabu Mulih, jalannya itu hanya tanah merah dan sekelilingnya hutan. Karena kita takut nyasar dan takut terjadi apa-apa, kita memutuskan bertanya ke satu-satunya warung yang ada di sana. Karena sekitarnya dan sekelilingnya itu hanya hutan. Setelah bertanya, lalu ibu itu pun bilang, "Betul, jalan ini jalan menuju pendopo. Hanya saja, kalau hujan, siap-siap aja kita nangis sambil tertawa," kata ibu tersebut. Akhirnya, kita melanjutkan perjalanan. Karena sinyal sudah benar-benar tak ada sama sekali. Akhirnya, kita memutuskan terus mengikuti mobil kakaknya mama atau omku. Sampai-sampai kita benar-benar berada di tengah hutan dan jalannya hanya nanjak turun tanpa ada belok-belok. Pada saat itu waktu sudah akan maghrib, sedangkan bensin mobilku tinggal 3 bar lagi dan omku sisa 2 bar. Setelah kita mengikuti jalan nanjak turun tersebut sekitar 1 jam lebih, kita tak menemukan ujung jalannya. Hari pun mulai gelap. Karena sudah mau maghrib, akhirnya kami mulai panik, cemas, dan coba berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Selama di perjalanan mengikuti jalan itu, sesekali terdengar gauman entah apa itu yang jelas, bukan gauman binatang buas. Lebih ke seperti suara raksasa mungkin, entahlah. Sampai akhirnya kita benar-benar berada di puncak hutan tersebut. Kita makin panik karena tidak ada mobil dan orang selain kita. Akhirnya, tiba-tiba kami melihat ada mobil patroli muncul ke hutanan yang entah dari mana asalnya. Lalu mereka menghampiri kita dengan tatapan aneh, dan mereka bertanya, "Mau kemana?" Terus kita bilang, "Kita tersesat dan kita ingin menuju ke pendopo." Lalu akhirnya mereka menggambarkan kami sebuah peta, dan yang satu menggambarkan peta yang salah, dan yang satu lagi membenarkan peta yang benar. Lalu kami disuruh ikuti peta itu aja. Setelah itu, mereka pergi belok kiri yang padahal itu jalan buntu. Entahlah, kita berpikir mungkin mereka hanya ingin membantu. Oh iya, keluargaku itu mereka bisa
dan paham tentang hal-hal mistik, ya bisa dibilang indigo. Pada saat kita mengikuti peta yang tadi dibuat, kakakku yang indigo dan papaku juga, mereka merekam sepanjang jalan menuju peta yang menunjukkan arah pendopo itu. Akhirnya, kami berhasil keluar dari hutan itu dan sampai di pendopo pada jam setengah 8 malam. Lalu kita beristirahat di rumah makan siang malam Prabu Mulih. Di sana pun ada kejadian aneh. HP kita semua mati total. Tapi, pada saat kami tidur, tiba-tiba HP berbunyi suara Google Maps yang memberitahu arah jalan. Bunyinya sekitar 200 meter belok kiri. Yang padahal HP semuanya itu benar-benar mati total. Namun kita semua mengabaikannya. Lanjut pada saat di kapal menuju Merak, kita semua tidur di kapal. Namun tanteku melihat wanita berpakaian seperti ratu kerajaan yang sedang menatapnya. Namun, tiba-tiba aja dia hilang. Tanteku berpikir hanya halusinasi. Setelah sampai di Merak, kita istirahat lagi di rest area. Pada saat itu, tanteku cerita bahwa dia melihat sosok seperti putri kerajaan. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Banyak sekali halangannya. Beberapa kali kita hampir kecelakaan. Dan pada saat sampai di Bandung, di jalan tol, ada baligo ucapan selamat datang di Bandung. Tetapi, modelnya itu perempuan yang memakai baju kerajaan Palembang. Kita pun membicarakan, itu kok kayak kenal dan kita kayak pernah ngeliat, tapi di mana? Dan pada saat di Bandung, tanteku pun bilang bahwa yang di baligo itu wanita yang dia lihat di kapal semalam. Segitu dulu ceritanya, karena ini masih berlanjut. Dan aku sudah mengirimkan sebuah video yang pada saat aku dan keluargaku sedang di hutan. Terima kasih sudah mendengarkan.